Hati-hati, ada orang yang senang melihat kamu susah dan susah melihat kamu senang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas hati-hati, ada orang yang senang melihat kamu susah dan susah melihat kamu senang. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang akan terjadi? Di poin yang pertama, memang kamu juga terkadang serba salah juga ya, serba bingung juga. Kamu juga nggak nyangka dalam keadaan di lingkungan sekitar kamu itu ada orang-orang yang seperti itu. Padahal ya memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu pun juga sebenarnya tidak pernah mencari-cari masalah dengan siapapun. Tidak pernah mencari permasalahan dengan siapapun. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga sebenarnya dalam keadaan yang memang seharusnya bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa orang-orang yang seperti ini. Kenapa dalam situasi yang seperti ini kamu harus bisa untuk lebih waspada? Karena tanpa kamu sadari ada-ada saja beberapa orang yang memang senang sekali melihat kesusahan kamu. Dan di sini yang terjadi adalah orang yang melihat kamu itu susah dan mereka senang itu adalah dari sisi keluarga. Sehingga apa? Di sini kamu juga saya wanti-wanti dalam sisi keluarga. Kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih waspada. Harus betul-betul bisa untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu menganggap semua keluarga kamu itu dalam kondisi yang baik. Kamu menganggap semua keluarga kamu itu dalam kondisi yang bisa untuk mendukung kamu. Karena nggak semua seperti itu gitu loh. Sehingga apa? Dikatakan saat ini kau pun juga harus betul-betul waspada. Harus betul-betul berhati-hati dengan keluarga kamu. Karena memang juga ada beberapa orang di dalam keluarga kamu yang selalu saja melihat kesusahan kamu ini sebagai salah satu bentuk kesenangan mereka. Lah kenapa kok mereka bisa senang melihat kamu susah? Karena bisa dikatakan saat ini kondisinya adalah mereka dalam keadaan yang memang saya rasa memiliki rasa penyakit hati dengan kamu. Mereka dalam kondisi yang juga memiliki beberapa situasi yang dimana mereka itu iri dengan situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga apa? Kalau bisa dikatakan dalam konteks yang muncul saat ini, kamu juga bisa untuk lebih menyadari ada beberapa situasi-situasi yang muncul, ada beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini yang memang mereka kamu juga dalam satu fase yang memang juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang muncul saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Ada beberapa problem, iya memang betul secara personal kamu juga merasakan ada beberapa problematika yang muncul. Tapi saya rasa kamu juga dalam kondisi yang terus membaik, dalam kondisi yang terus positif. Sehingga apa? Dalam keadaan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi secara keseluruhan, secara menyeluruh. Sehingga apa? Dalam konteks saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang baik dan juga sudah mulai merasakan adanya beberapa hal positif yang terjadi di dalam diri kamu. Dan gak usah khawatir terkait dengan beberapa masalah-masalah yang muncul. Kamu saat ini sudah mulai bisa paham dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan, dan bersyukur kamu juga dalam situasi saat ini tidak terlalu emosional ketika menghadapi beberapa masalah-masalah dengan beberapa orang di dalam keluarga kamu. Karena apa? Di satu sisi kamu juga sudah terbiasa, dan juga di satu sisi kadang kamu juga sudah capek lah berkonflik dengan mereka. Sehingga apa? Kamu lebih memilih untuk mengalah dengan kondisi yang terjadi. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya kamu juga nggak usah khawatir orang atau dalam keluarga kamu yang susah melihat kamu senang dan senang melihat kamu susah.
sebenarnya juga ada masalah tersendiri. Sebenarnya mereka juga sedang merasakan ada beberapa problematika yang muncul. Mereka merasakan masalah inilah, mereka merasakan masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang terjadi yang lainnya. Sehingga apa? Dalam konteks saat ini sebenarnya mereka pun tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan mereka selalu mencari masalah dengan kamu. Salah satu tujuannya adalah menutup-nutupi masalah yang mereka punya. Karena apa? Mereka itu memiliki situasi yang seperti itu bukan hanya soal iri dengan pencapaian kamu, tapi mereka juga mencoba untuk menutup-nutupi permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, mereka pun juga sebenarnya sedang merasakan ada beberapa problematika-problematika yang sedang mereka hadapi. Finansial mereka bermasalah, kondisi mereka juga merasakan ada beberapa perkara-perkara yang tidak baik, dan kemudian mereka pun juga merasakan ada beberapa situasi-situasi yang saya rasa juga memang kondisi pekerjaannya, kondisi rumah tangganya sendiri, bahkan juga bisa dikatakan dalam kondisi yang tidak bagus, sehingga memang bisa dikatakan dia mencoba untuk menutup-nutupi itu dengan mencari-cari masalah dengan kamu. Dan kemudian kamu juga harus berhati-hati. Mereka ada masalah dengan keluarganya, tapi kamu menjadi pelampiasan. Nah, ini juga merupakan situasi yang harus kamu waspadai. Karena apa? Ada loh orang-orang yang seperti itu. Sehingga di sini kamu juga saya wanti-wanti harus bisa untuk lebih waspada, dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada posisi kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu khawatir. Karena apa? Karma itu nyata, karma itu juga bakal terjadi. Sehingga memang kalau bisa dikatakan ada beberapa situasi-situasi yang memang sebenarnya kamu juga harus waspada dengan karma-karma yang memang mereka alami. Karena apa? Ketika mereka terkena karma buruk, kamu yang terkena pelampiasan. Jadi orang-orang semacam ini harus kamu jauhi. Jangan sampai kamu terlalu dekat dengan mereka. Karena ketika kamu terlalu dekat dengan mereka, ini juga nanti akan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi diri kamu secara personal. Jadi ya, saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Dan kemudian dari orang-orang di dalam keluarga kamu ini sebenarnya juga masih butuh bantuan kamu. Tapi ya terkadang memang seperti itulah situasi yang terjadi. Sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada juga dengan beberapa koneksi yang kurang baik yang mereka berikan kepada diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya yang beruntung menemukan video ini.